Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor satunya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR, isu pembubaran DPR, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya, bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya, kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak, terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah, kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, Bang, analisa Bang. Karena itu analisa semua orang. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG, terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam
2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi kita barusan melihat teman-teman seperti apa perdebatan mereka antara Adian Napitulu dan juga Freddy Damanik, teman-teman. Seorang daripada ahli, dan juga bisa kita lihat Adian Napitulu ini sangat bisa menelaah dan bisa meneliti seperti apa kedepannya para pemimpin-pemimpin kita ini. Dan kita bisa lihat juga tadi caranya ngomong, caranya menyatakan atau menyampaikan sesuatu sangat teliti sekali, teman-teman. Ini di perdebatan mereka kali ini, mereka membahas lagi tentang Wapres Gibran dan Jokowi, bagaimana nanti nasib anak-anaknya ke depan. Dan juga Prabowo ini sangat-sangat luar biasa sekali dalam kepemimpinannya, katanya, teman. Dan berikut di sini ada beberapa tanggapan daripada netizen kita. Panas, Adian Napitulu kritik relawan Jokowi, ngotot dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya, teman-teman, kalau kita bisa lihat dan pahami bersama seperti apa kalimat mereka ini, daripada kepemimpinan mereka ini, apakah mereka ini pantaskah 2 periode atau tidak, hanya masyarakat nanti yang bisa menilai, teman-teman. Karena ini masih lama, teman-teman, udah dibikin heboh, udah dibikin cengar-cengir lagi yang lain, karena ketika mendengar hal-hal yang seperti begini, teman-teman, ke depannya ya saingan-saingan lain-lain akan berusaha lebih giat dan lebih beradab lagi daripada yang sudah ada, teman-temannya. Kalau kita bisa lihat di sini, lanjut lagi, politisi PDI Perjuangan Adian Napitulu mengkritik pernyataan Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik yang ngotot mendukung persyaratan Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode. Kenapa di masa Prabowo harus sama atau wapresnya? Masa lalu boleh beda, terus masa sekarang harus sama begitu. Logika itu menabrak proses sejarah Jokowi sendiri, ujar Adian di Jakarta. Analisa menolak Refli Harun vs relawan Jokowi soal dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Ya, teman-teman, luar biasa sekali tanggapan mereka di kepemimpinan ini. Kalau kita bisa lihat dan analisa bersama, teman-teman, masih lama lagi udah dipikirkan. Ini harus menjadi daripada buah hasil penelitian mereka, atau kita bisa mengamati bersama, teman-teman, tujuan-tujuan mereka mengatakan hal demikian, dan juga tujuan mereka kenapa bisa mereka mengatakan begitu. Mungkin udah ada seperti apa pendapat mereka ke depannya, teman-teman. Dan debat-debat seperti ini luar biasa sekali, teman-teman, yang bisa juga menambah wawasan kita, bagaimana kita bisa menguasai diri dalam berbicara, sehingga pun dalam melakukan hal-hal yang seperti begini luar biasa sekali. Dan kita bisa lihat, teman-teman, lontaran-lontaran kata mereka saat adu argumen dan juga adu skill dalam berbicara luar biasa sekali, teman-teman. Adian Napitulu lontarkan tantang terbuka ke Menhub dan aplikator ojol untuk debat publik. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Adian Napitulu melontarkan tantangan terbuka kepada Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dan perusahaan aplikator transportasi daring seperti Gojek dan Grab untuk melakukan debat publik. Tantangan ini muncul tengah di desakannya agar pemerintah
segera menerbitkan regulasi komprehensif bagi sektor ojek online atau ojol yang ia sebut telah beroperasi di luar koridor hukum selama 15 tahun. Sekjen Pena 98 itu menegaskan bahwa sudah saatnya negara bersikap tegas, tidak hanya berpihak pada korporasi besar yang mendesak hanya transparansi data dan pertemuan terbuka antara pihak aplikator, pemerintah, DPR, dan publik. Jangan hanya diskusi diam-diam, ajak media, ajak pakar ekonomi, buka datanya. Kalau memang fair, ayo debat terbuka terangannya dalam diskusi forum legislatif bertajuk efisiensi. Ya, teman-teman, luar biasa sekali tanggapan-tanggapan daripada Adian Napituli ini yang selalu mendukung daripada masyarakat, teman-teman. Dan mudah-mudahan sosok pemimpin yang begini dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Oke, masih lanjut lagi, teman-teman. Peraturan terkait potongan tarif free ojek online atau ojol oleh Kementerian Perhubungan Kemenhub kerap berubah-ubah. Dalam satu tahun terjadi 4 kali perubahan. Anggota Komisi 4 DPR RI Adian Napitulu menyoroti soal peraturan terkait potongan tarif ojol oleh Kemenhub yang kerap berubah-ubah tersebut. Mengutip Adagium dalam filsafat hukum, ia menekankan kewajiban sebuah keputusan terletak pada argumen yang melandasinya, bukan pada siapa yang mengeluarkannya. Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasarnya pertimbangan yang membuat keputusan itu dilahirkan, kata Adian dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Demikian hal tersebut disampaikan sebagai landasan kritik terhadap serangkaian peraturan Menteri Permen yang mengatur potongan tarif ojol. Dia menyoroti Permen 667 yang menetapkan potongan 15% yang kemudian diubah lagi dalam kurun waktu 2 bulan menjadi Permen 101 dengan angka 15% plus 5% sehingga total 20%. Ia mengungkapkan bahwa dalam 1 tahun terjadi 4 kali perubahan Permen dengan presentase yang bervariasi mulai dari 20%, 20% sampai dengan 15%, 15% dan kembali ke 20%. Saya tahu kamu kementerian sendiri apa pertimbangan 15% plus 15% katanya. Ya, teman-teman, itulah beberapa pernyataan daripada Adian Napituli yang sangat luar biasa sekali, teman-teman, dalam setiap menangani dan menelaah setiap permasalahan, teman-teman. Ia juga membandingkan keberanian Wali Kota Balikpapan yang menurunkan potongan menjadi 15% serta kebijakan Gojek di Singapura yang hanya 10%. Sebab itu secara terbuka ia mengajak Kementerian Perhubungan untuk berdebat sekaligus memaparkan data serta pertimbangan di balik angka 15% plus 5% dalam Permen 101 tersebut. Bisa nggak kita berdebatkan pertimbangan Bapak, pertimbangan Kementerian terkait 15% plus 5 itu kita sama-sama buka datanya di sini. Apa yang membuat kalian bikin Permen 101 itu 5 plus 5? Kenapa tidak pakai 15 seperti 667? Harusnya ada pertimbangan dong, Ketua. Ya, luar biasa sekali, teman-teman, pertimbangan daripada atau pernyataan daripada Adian Napitulu, seorang anggota DPR 4 DPR RI yang luar biasa sekali, yang selalu kerap dipanggil dengan ahli filsafat yang juga selalu berdekatan atau selalu membela kepentingan rakyat kecil, teman-teman. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus. Salam NKRI harga mati.